pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Rinto di sini sebagai petani kopi Arabica Kaliangkrik sekaligus pelaku pasca panen yang ada di Dusun Pengkol, Desa Ngawonggo, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Di Kaliangkrik pada umumnya sebenarnya adalah petani sayur dan khususnya di Dusun Pengkol 10 tahun ke belakang itu mata pencaharian utama atau pendapatan utama itu berasal dari pertanian tembakau. Namun ada satu sisi yang ternyata kurang menguntungkan bagi petani dari pertanian tembakau, di mana mereka tidak mempunyai nilai tawar dari produk pertanian mereka, sehingga mayoritas mengeluhkan hasil dari bertani tembakau. Karena itu dengan beragam jenis problematika yang terjadi di lapangan, petani mulai berpikir bagaimana untuk bertani namun mereka juga mempunyai nilai tawar yang sesuai, sehingga pada tahun 2012 mereka mulai berpikir bagaimana untuk melakukan penambahan tanaman selain tanaman tembakau, dan akhirnya didapatkan tanaman kopi. Dari latar belakang yang berawal dari petani tembakau, akhirnya beralih ke kopi. Di sini masih diberlakukan tumpang sari. Kalau awal penanamannya cukup luas, hampir 100 hektar, namun masih tumpang sari. Dari 100 hektar yang ditanam tahun 2012, yang benar-benar produktif dan dirawat itu potensi yang sudah produktif sekarang di angka 20 hektar. Tanaman kopi cukup menyenangkan dibandingkan tanaman-tanaman lain. Ini termasuk tanaman yang mudah untuk dirawat. Perawatannya cukup fleksibel, tidak membutuhkan waktu yang intens, dan bisa produktif untuk jangka panjang. Dia bisa produktif selama terawat tuh kurang lebih 30-an tahun. Jadi cukup mudah untuk merawat kopi, namun petani harus paham karena kualitas kopi itu memang ditentukan dari budidayanya, bagaimana sinar matahari, bagaimana tanaman penaung di sekitarnya, dan juga pemangkasan rutin. Selain itu, pemberian pupuk juga tidak begitu intens. Mereka hanya lebih banyak pupuk organik yang kebutuhan nitrogen dan lainnya cukup. Sehingga sebenarnya untuk para petani, tanaman kopi itu termasuk yang sangat mudah untuk dirawat. Kualitas kopi itu ditentukan oleh beberapa hal, dan yang dominan itu ternyata di hulu. Di hulu itu ada budidaya, tadi perawatan tanaman, kemudian pengolahan pasca panen. Nah, pengolahan pasca panen itu juga menjadi salah satu pondasi yang fundamental, karena di situ menentukan cita rasa yang nanti akan keluar, menentukan kualitas yang akan didapat. Pada prinsipnya, selama petani atau pelaku pasca panen itu paham cara melakukan kopi setelah dipetik, itu kopi yang dihasilkan akan menjadi kopi yang berkualitas. Yang pertama dipastikan adalah dia petiknya harus petik matang. Nah, ini yang menjadi integritas para petani, karena sebagian petani biasanya pengen petik skala banyak. Sementara untuk kopi, mereka harus benar-benar memperhatikan pola petik itu harus kopi yang benar-benar sudah matang, sehingga ketika itu sudah dimulai, perawatan pasca panennya akan cukup mudah. Yang pertama dilakukan sortir ketika panen, kemudian ada lagi istilahnya sortir rambang, di mana di situ adalah sortasi kualitas biji kopi di pohon, karena biasanya kopi di pohon itu ada yang utuh, ada juga yang dia itu sebenarnya rusak kena hama. Indikatornya sederhana, apabila dia direndam di air, dia akan mengapung. Istilah mungkin kalau contoh di tanaman padi, gabuk gitu ya. Nah, jadi kalau untuk pasca panennya, yang pertama penentunya adalah petik matang, terus sortir rambang, kemudian setelah itu ada beberapa proses pasca panen di bidang kopi. Yang umum dikenal itu ada dua. Yang pertama proses basah, dan juga satu proses kering. Proses kering ini disebut dengan natural, yang biasa dijemur beserta kulitnya. Sementara untuk kopi basah, di situ ada istilah yang
umum disebut itu full wash atau semi wash. Sorry tadi aku ralat, kalau proses kering itu ada dua, namanya natural dengan honey. Proses yang di mana dia di proses penjemuran itu tidak terkena air lagi, atau fermentasinya tidak terkena air. Dulu bercita-cita pengen ngopi di rumah gitu kan, pengen ngopi di rumah, sehingga aku mencoba membuat tempat yang membuat aku sendiri nyaman gitu kan. Namun pelan-pelan beberapa teman itu tertarik untuk ikut ngopi di rumah, sehingga beberapa alat kita tambahkan. Pada prinsipnya tempat ini kami siapkan agar menjadi ruang untuk diskusi bagi orang yang menikmati kopi atau orang yang tertarik dengan kopi, atau mungkin tidak keduanya tapi dia ada interest ingin mengetahui tentang kopi gitu. Jadi ruang ini lebih kepada tempat diskusi untuk membahas kopi gitu kan. Belum layak disebut ala-ala kafe lah, karena yang ada cuma kopi itu pun kopi manual, dan yang datang pasti orang yang tertarik dengan kopi sekedar untuk ngobrol atau mencari kopi, khususnya kopi Kali Angkrik. Namun kesini semakin banyak karena di Kali Angkrik ini sudah mulai muncul banyak sekali wisata ngehits. Di dekat kami ada seperti Nepal Vajava, Silancur, dan area Mangli. Itu yang membuat kadang wisatawan juga, oh selain tempat wisata apa sih yang bisa dikunjungi? Ternyata salah satu pilihannya adalah mencari kopi gitu kan. Nah, yang paling sering kami umum lakukan ketika itu adalah wisatawan umum, maka kami mencoba untuk bercerita tentang kopi Kali Angkrik itu kayak apa sih gitu kan. Terus sesekali mereka juga melihat tempat pengolahan pasca panen kami, sehingga ada storytelling yang kami berikan. Jadi rata-rata para wisatawan yang tidak tertarik untuk mengikuti kegiatan paket edukasinya, kami lebih sering memberikan tentang storytelling kopi Arabica di Kali Angkrik itu seperti apa, sehingga mereka mempunyai kenangan, dan kami menceritakan betapa kopi di Kali Angkrik itu ada value yang insya Allah sustainable. Selain usaha kopi, kami juga berinteraksi dengan teman-teman pelaku ekonomi kreatif di area Kali Angkrik Raya, Kali Angkrik Sumbing, terutama khususnya dengan teman-teman pelaku wisata ya. Dan akhirnya kami sepakat untuk membuat sebuah komunitas yang terdapat legalitasnya dengan mengurus sebuah perkumpulan namanya Wisata Sumbing Eksotik gitu kan. Salah satu target atau cita-cita kami adalah bagaimana mempertahankan Kali Angkrik yang mulai dilirik oleh para investor dan wisatawan ini agar tidak beralih fungsi dan tidak beralih kepemilikan. Kami harapannya lahan-lahan pertanian, lahan-lahan yang tempatnya cantik ini tetap menjadi kepemilikan warga lokal. Seandainya ada investor yang datang pun itu untuk membantu pengembangan dan saling berbagi hasil keuntungan. Sehingga salah satu cita-cita wisata eksotik Sumbing atau Sumbing Eksotik ini adalah bagaimana secara umum Kali Angkrik ataupun lereng Sumbing di selatan ini mampu berdaya mengoptimalkan potensi lokal, SDM lokal, go public, namun juga terbuka untuk bekerja sama dengan orang-orang umum, sehingga Kali Angkrik lebih dikenal lagi, tapi masyarakat tetap menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri.